Selamat pagi, saya senang bisa menjumpai saudara untuk menjadi berkat di sepanjang hari ini. Nah, hari ini kita akan berbahas mengenai menaklukkan latar belakang. Ini menjadi menarik saudara, karena seringkali latar belakang menjadi halangan untuk seseorang bisa berhasil, untuk seseorang berani beraktivitas atau berani melangkah. Seringkali latar belakang menjadi penghalang yang kuat. Nah ini makanya saya jumpai banyak manusia sulit bergerak atau bergerak maju karena problemnya latar belakang mereka. Entah itu latar belakang kehidupan, latar belakang suku, latar belakang keluarga, atau latar belakang ekonomi. Latar belakang ini sering menjadi persoalan juga tentunya bagi orang-orang Kristen. Nah saya mempunyai kabar baik buat saudara, bagi Anda yang seringkali dikalahkan atau ditundukkan oleh masalah latar belakang, yaitu mulai hari ini, arahkan pandangan Anda dan berjalanlah ke depan. Ingat ya, berjalannya ke depan. Jangan menengok ke belakang. Sebab, bukankah latar belakang itu letaknya adanya di belakang? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah tulisan seorang yang bernama Paulus, yang sebelumnya namanya Saulus. Latar belakangnya adalah penganiaya. Latar belakangnya buruk. Kalau seandainya dia memakai latar belakang, dia tidak akan pernah berani untuk bisa melangkah ke depan. Tapi dia berkata bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya ini adalah Paulus yang baru sudah datang. Dalam Filipi 3 ayat 13 juga dia menuliskan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi saudara, selama kita mempunyai tujuan dan terus berjalan ke depan, tidak mundur atau menoleh ke belakang, maka kita tidak lagi berurusan dengan latar belakang. Ingat baik, kita diciptakan untuk menaklukkan, bukan untuk ditaklukkan. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya latar belakang. Semua punya latar belakang. Tapi jangan izinkan latar belakang menghalangi pergerakan Anda. Anda harusnya bisa menaklukkan segala tantangan yang ada di depan Anda, apapun latar belakang saudara. Saya kasih contoh lagi di dalam Kejadian 13 pada ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu dia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Abram yang kemudian dikenal dengan namanya Abraham, itu adalah contoh daripada seorang yang menang atau menjadi penakluk. Meskipun Abram sangat kaya seperti yang dikisahkan di ayat-ayat sebelum ini, tetapi kekayaannya tersebut tidak menaklukkan Abram. Bahkan di dalam kekayaannya Abram tetap memanggil nama Tuhan. Abram tidak dikendalikan oleh kesuksesan, Abram tidak dikalahkan oleh kekayaannya. Dia tidak menjadi orang yang lupa diri, tetapi dia terus mengandalkan dan memanggil nama Tuhan. Kisah di dalam kitab Kejadian pasal 13 ini menceritakan perpisahan antara Abram dengan Lot, anak saudaranya, yaitu keponakannya. Yang menarik pada cerita ini adalah bagaimana Abram justru memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dulu daerah mana yang Lot ingin. Kata Abram, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, satu hal yang luar biasa yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mengetahui rencana Tuhan dan mempunyai tujuan kehidupannya. Nah, Abram tidak takut kalau Lot memilih daerah yang lebih baik dan meninggalkan bagi dirinya daerah yang tidak baik. Abram mengenal rencana Tuhan dan Abram percaya akan janji Tuhan. Nah, saya ingin memberikan gambaran yang lebih jelas lagi kepada Anda supaya Anda dapat melihat tawaran yang seperti apa yang diberikan kepada Lot oleh Abram. Contohnya begini, coba Anda bayangkan, supama ada 2 orang pengusaha mengambil keputusan untuk tidak lagi bekerja sama dalam pekerjaan bisnis mereka. Lalu mereka hendak berbagi perusahaan yang mereka miliki.
Kemudian seorang di antara pengusaha itu memberikan pilihan seperti yang Abram berikan kepada Lot. Kepada rekannya dia berikan kesempatan untuk memilih perusahaan mana saja yang mau diambil, sedangkan dia mengambil sisanya. Saudara yang kasih Tuhan, tentu itu merupakan suatu ide yang bodoh. Menurut kebanyakan orang tentunya ini bodoh. Apalagi di kalangan dunia usaha yang mengejar profit. Kalaupun itu terjadi, pembagiannya seperti itu, tentu yang diberi kesempatan memilih pertama kali akan memilih perusahaan-perusahaan yang menguntungkan dan mempunyai prospek yang besar. Nah, saudara lihat baik. Saya harap dari contoh tadi, Anda sekarang mengerti betapa besar resiko yang dihadapi oleh Abram pada saat memberikan pilihan itu kepada Lot. Namun, buat seorang penakluk seperti Abram, sebenarnya tidaklah menjadi masalah. Ini yang menjadi gambaran yang kuat. Saudara, Anda dan saya didesain Tuhan bukan untuk kalah, tapi untuk mengalami keberhasilan. Tantangan ada, pergumulan ada, tapi tidak menyurutkan Anda. Saudara harus pahami, belajar seperti Abram. Abram adalah orang yang percaya akan janji Tuhan dan mengenal rencana Tuhan. Hari ini dengar baik, apapun latar belakangmu. Saya nggak tahu latar belakang saudara seperti apa. Tapi satu janji, jangan lagi lihat ke belakang. Jangan lagi mau dikalahkan. Saudara harus percaya Anda bisa berhasil. Anda bisa berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Anda sampai kesudahan zaman. Itu sebabnya hari ini saudara, berkatmu ditetapkan Tuhan, tidak ditetapkan oleh dunia. Dunia bisa berubah, dunia bisa memberikan berita yang menakutkan, dunia tidak jelas, gak pasti, pelin-pelan, dan banyak orang yang sampai hari ini juga begitu ngikutin perkembangan dunia. Tapi hari saya mau katakan buat saudara, yang menjamin kehidupan Anda di dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau saudara mengenal rencana Tuhan atas hidup Anda, dan Anda percayakan janji Tuhan, Anda akan menerima segala yang terbaik di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saya berdoa sepanjang hari ini, hari yang diberkati, hari yang berkemenangan, hari di mana saudara bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. God bless you. Haleluya.